Ayo. Oh, Bagaimana caranya untuk mengosongkan pikiran? Bagaimana caranya untuk mengosongkan pikiran. Heeh. Ya, pengalaman saya, ya kita berbagi itu pengalaman ya. Ya. Pengalaman saya itu lumayan, Bang. Kalau mengosongkan pikiran itu. Karena banyak itu bayang-bayang, banyak apa yang diolah lagi. Jadi kegiatan apapun kita selalu dipikirkan lagi, itu masalahnya, Pak. Sedangkan kita ngerasa yang hidup ini siapa gitu. Gitu. Itu caranya untuk mengosongkan Jadi kita rasain aja, sadar aja. Ya, jangan kita masuk ke dalam pikiran itu, Pak. Kalau ada bayang-bayang, udah lewat aja. Seperti kita lagi di jalan, lihat mobil, motor, udah lewat aja, lewat terus gitu. Abaikan. Kita jangan memberhentikan kendaraan itu. Baik. Baik. Kalau memang itu untuk cara untuk mengosongkan diri. Itu pengalaman saya. Coba pengalaman Bapak gimana itu? Secara awal Bapak lagi di sana kan, karena perjalanan masing-masing itu beda gitu ya. Ada yang pengalaman saya gini, pengalaman Bapak gini gitu. Tapi anggar tujuannya satu gitu. Menurut pengalaman saya, karena saya belum sampai ke kosong itu, ya sekedar apa yang dianjurkan kita lakoni. Karena kita ini belum sampai ke kosong itu. Tenang. Karena ke kosong itu banyak faktor, banyak sekali kendala, pikiran banyak yang pokoknya untuk mengosongkan diri itu, terutama pusat dari untuk mengosongkan diri itu, terutama dari sini itu. Karena kami ini belum nyampe untuk mengosongkan diri itu, jadi susah untuk menjelaskan saya. Ya kan? Karena kita belum nyampe ke kosong itu, kita susah untuk menjelaskan. Kalau caranya sih iya, kalau cara apa, teori mudah, tapi prakteknya kan belum sampai. Apa yang kita untuk menyampaikan ke kosong itu kalau belum nyampe kosong? Seperti katakanlah naik mobil, kita mau ke Cagak, tiba-tiba di Cinangka badan meletus, apakah sampai ke sana? Itu satu contoh yang mudah sekali contoh itu. Selalu menerima gitu, Pak. Iya, karena itu kita tujuannya mau ke Cagak, tapi tiba-tiba tuh mobil yang saya tumpangi, katakanlah mobil kuning lah, itu meletus, badan meletus di Cinangka. Iya, pertengahan. Apakah kita sampai ke sana? Kecuali kita tuh sudah mendekati, bukan nyampe, mendekati kekosongan itu. Bisa kami ceritakan. Nah, itu pengalaman saya. Seperti gini aja lah, kita mau beli makanan, makanan itu tidak ada yang kita beli. Apakah kita bisa sampai beli bakso? Kan belum nyampe kita. Kecuali kan bukan maksud saya itu gini, untuk menyampai ke kosan kita kan belum nyampe. Katakanlah kita ini cuma dalam perjalanan hanya 50% atau 60%. Betulnya kita ini semuanya ingin nyampe ke kosan itu. Karena apa yang mau diceritakan orang belum nyampe. Nah, ya sekedar cerita aja lah dulu sementara
pokoknya kita fokus selalu menerima pokoknya kita untuk menuju ke sana lah. Jadi gini Pak, ini awal ya. Ya. Sebelum kita mengenal agama, kita itu harus harus bisa mengenal Tuhan dulu. Sebenarnya itu Tujuannya berarti. tujuannya itu. Tidaklah mungkin seseorang itu mengenal agama. Tidaklah seseorang itu bisa mengetahui agama atau menjalankan agama tanpa mengenal Tuhan itu sendiri. Paham gak itu? Ya. Orang bisa menjalankan agamanya atau kepercayaan atau keyakinannya atau agamanya itu seandainya manusia itu bisa mengenal Tuhannya dulu. Paham itu Pak? Ya. Paham. Kok bisa gitu? Nah, ini kan pertanyaannya gitu kan? Iya, kok bisa gitu. Dalam satu hadis diterangkan kan, awaludin ma'rifatullah. Awal agama itu mengenal Allah dulu. Kan gitu. Bagaimana kita cara mengenal Allah itu kan? Kita dicarikan gitu. Seandainya kita ingin mengenal Tuhan, maka kenali diri kita sendiri. Tidaklah mungkin seseorang bisa mengenal Tuhan tanpa mengenal yang namanya tangga. Karena tangga demi tangga ini kan, tangga ke-1 kita mengenal diri, tangga kedua kita mematikan diri, tangga ketiga baru kita akan mengenal. Bukan mengenal, dikenal itu kan. Dikenal. Karena kalau seandainya kita belum bisa menghilangkan keakuan yang dikatakan mati itu bukan mati ragawi, bukan mati jasmani, bukan. Tapi mati di sini adalah mati tidak ada, tidak merasa saya ada atau tidak merasa saya yang hidup, tidak merasa saya yang bergerak, tidak merasa saya yang bertingkah. Paham gak itu Pak? Paham. Oke. Ngerti gak sih gitu? Jadi awalnya di situ gitu itu. Dan bagaimana cara itu? Nah, di dalam hukum gitu, dikatakannya yang namanya kholwat kalau di Islam. Bisa kholwat, bisa meditasi, bisa samadhi, bisa tapa. Karena itu belajar untuk mencari diri sendiri dengan cara zikir napas, zikir sirur asror, zikir apa saja yang bisa dizikirkan. Ini kan untuk umum. Betul nggak? Tegang nggak ini saya Pak? Dia tegang kan? Hah? Santai kan? Ada ketawanya, ada ininya kan gitu. Sebetulnya saya bikin itu Pak. Tapi tegang duluan susah kalau. Tegang kan susah Pak. Ya, karena kita sudah menciptakan kalau bisa enggak? Itu kan kalau gitu. Tegang duluan tuh udah susah ya Bang. Naik mobil aja apa kiri apa kanan dulu nih. Sebetulnya tujuannya ya itu yang mau dijawab, tapi karena tegang jadi bengkok-bengkok. Allah meletakkan kejayaan umat Islam hanya dengan amalan agama yang sempurna, kan gitu Pak? Allah meletakkan kejayaan umat Islam hanya dengan amalan agama yang sempurna. Ini kalau di Islam. Makanya Islamnya direbutin. Sebagaimana yang dicontohkan oleh para sahabat yang asalnya dari para nabi atau daripada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad telah mencontohkan kita itu harus melakukan zikir bahasanya, kholwat bahasanya gitu kan, atau hijrah. Hijrah itu bukan pindah tempat. Sebagaimana antara
dari Madinah ke Mekah itu bisa sama aja itu. Tapi bagaimana dari alam jasad pindah ke alam batin? Itu hijrah, Pak. Pindah kan hijrah. Iya, pindah kita ke alam batin, ke alam yang sebenarnya. Karena alam yang sebenarnya kan alam batin, Pak. Ayo lanjutin, Pak. Santai ngobrol. Santai aja. Tadi kalimat apa tadi kalimatnya? Rasulullah, Rasulullah kan ya, bukan Allah terus dari Mengamalkan yang agamanya sempurna. Yang tadi kalimat itu Allah meletakkan kejayaan agama yang sempurna, dengan amalan yang sempurna. yang sempurna. Apakah agama Hindu tidak sempurna? Apa? Apakah agama Hindu tidak sempurna, Pak? Agama Hindu sempurna karena ada ajarannya, ada kitabnya. Sempurna juga kan? Sempurna juga. Karena sesuai dengan keyakinan. Keyakinan itu bukan untuk semua, apa untuk individu masing-masing. Ya. Kan sih mau pertanyaan gitu, Pak. padahal itu sudah tahu, coba pertanyaan kan. Kan begitu kalau orang mancing kalimat, Pak. Padahal itu tahu, cuma biar ini. Ya justru Pak. Nah, ini kan kita lepas, gitu. Iya. Lepas dari ikatan. Bagaimana caranya air mengalir, sampahnya buang semua itu. Sampah itu yang mana yang ada di dalam diri kita? Itulah bagaimana itu, Pak. Bagaimana itu sampah itu? Karena seakan-akan kita itu sudah merancang. Kitanya yang merancang. Betul nggak, Pak itu? Merancang sesuatu gitu ya. Hah? Merancang sesuatu, mengolah bahasa itu ya, intinya. merancang sesuatu. Biarkanlah itu mengalir dengan sendiri yang di dalam diri kita itu. Karena yang keluar suara itu adalah bukan di sini suaranya saya mengatakan dengan ini keluar dengan. Sebenarnya di dalam diri kita yang keluar itu adalah getaran semua, Pak. Getaran darah, getaran jantung, getaran paru-paru, maka akan menimbulkan suatu suara. Itulah kemurnian. Tidak ada suara yang di sini, nggak ada. Di sini hanya getaran-getaran, Pak, semuanya di dalam tubuh kita itu. Getaran darah, getaran jantung, detak jantung, kan gitu semacam. Terus lambung menggiling, kan itu getaran itu semua. Ada getaran-getaran. Oke, ngobrol lagi. Buat kenang-kenangan. Termasuk semua agama sama tujuannya, Pak ya? Sama tujuannya itu. Islam, Kristen, Hindu. Nah, kalau sekarang itu kepercayaan itu kan betul-betul agama, Pak. Itu agama ajaran, agama juga. Agama itu satu, Pak. Cuma nggak tertulis. Cuman partainya banyak, golongannya itu. Hah? Iya. Terus apa lagi? Coba terus. Yang Bapak tidak tahu harusnya nanti kan didengar di rumah. Iya. Dan itu maksud kalau bicara meditasi atau khalwat, kita akan bertanya masalah khalwat. Khalwat itu bahasa Arab, Pak ya? Iya. Meditasi bahasa Jawa. Bahasa Indonesia meditasi itu. Bahasa Indonesia. Tafakur itu bahasa Arab. Bahasa Arab. Ya. Yang saya itu ada satu khalwat itu apakah harus menyendiri atau di orang banyak boleh, atau katakanlah khalwat itu
harus di satu tempat yang khusus atau tempat yang rame, maksudnya gitu. Holwat itu kalau yang masih belajar itu upayakan di tempat yang sepi, yang masih belajar tapi ini untuk menuju ke keheningan gitu kan. Nah, kalau kita sudah bisa keheningan sudah dapat, belajar di tempat yang ramai. Jadi holwat itu kan intinya kita itu bukan berarti mengheningkan saja, Pak, tapi di situ ada interaksi gitu, menghilangkan diri atau interaksi dengan Tuhan itu sendiri. Bukan interaksi kita ngobrol, tapi awas kalimatnya ini. Di situ kita akan merasakan kehadirannya itu. Walaupun di tempat ramai itu. Walaupun di tempat ramai itu. Itu yang sulit tuh. Itu ya. Kan begitu kalau wartawan nanya, Pak. Iya. Dikejar kan begitu kan. Nah itu, jadi dimanapun kita itu harus bisa merasakan kehadirannya, minimal di sana aja, Pak. Minimal ya. Dan satu, kita ingat sama yang di awal. Iya. Yang di awal. Jangan ingat yang kedua. Jangan ingat yang ketiga gitu, Pak. Betul enggak? Iya. Karena yang kedua, yang ketiga itu akan mencelakai diri kita sendiri, Pak. Yang paling sulit di keramaian ya. Kalau di keramaian itu yang paling sulit. Karena cara memandangnya gitu, Pak. Iya, tapi kalau di prakteknya yang sulit. Coba Patu Talhem itu kalau ingin fokus, nggak fokus. Kalau udah rame begitu, wah, masa kita mau fokus? Itu yang paling sulit untuk. Karena kita lihat suaranya. Ya, Pak. iya kan itu kan teori. Kan teori bisa. Coba praktek sendiri. Iya. Bunyi kencang Benar, gitu benar, kalau. benar. Iya. Benar. Iya kan? Iya, benar. Kalau teori itu bisa. Kita harus begini. Tapi kalau praktek di tempat nyaring seperti itu sulit. Iya, benar, Pak. Bagi pemula, kecuali bagi yang sudah lah. Beda. Itu kan yang saya bicarakan yang pemula. Kalau pemula itu udah diam aja, Pak. Makanya saya bertanya, sulit kalau karena keramaian itu untuk fokusnya itu. Kalau kita rame itu bisa fokus, udah kalah yang lain dah. Lu naik tingkat cepat itu. Bukan, jadi fokus kita bukan yang lihat di depan, tapi bukan fokus ke diri kita sendiri, Pak. Iya itu kan teori. Prakteknya kalau lumayan, untung kopi sampai ngopet itu udah beda, udah buyar itu. Itu, Pak. Pasti. Kenapa harus ada tahrim dulu, alasannya apa, Pak? Ya nggak tahu saya. Karena dari dulunya mungkin gitu aja jawabannya udah. Tahrim pertama, tahrim kedua. Mengingatkan dari itu, Pak. Manggil. Tahrim pertama itu jam 3. Jam 4 lewat seperempat. Nanti kurang 10 menit mau adzan, tahrim kedua. Wow. Tapi kalau Bapak di saat di rumah itu, apakah Bapak pernah selama latihan kemarin itu Bapak di rumah itu bagaimana, Pak? Ya, yang waktu di rumah sebelum yang itu, Pak, kalau saya kan baru ceritakan. Saya tuh nggak bisa lama, terus terang sakit sininya kalau gitu. Masih ada merasakan sakit-sakit gitu. Ya kan kalau kita sidak gitu ya, nggak lama, ini sakit semua gitu. Tapi kalau udah ada dinutan, berarti saya udah gitu. Nggak bisa dipaksa, percuma, pikiran udah kemana-mana, udah sakit. Benar, kalau udah sakit dipaksa tuh nggak bisa. Nggak mungkin datang dinutan, nggak bisa. Kalau saya gitu. Kalau udah jenut, ada getaran gitu. Ya udah, kalau udah sakit, biarpun dipaksa, hilang jenutan tuh, nggak bakalan fokus. Itu kalau ada orang rumah saya ada kesini ke warung itu, masjidnya. Ada warung depan, deket, ada depan dah. Di masjid apa itu? Masjid Nurul Mujahidin. Oh, Nurul Mujahidin. Deket.
caranya sama Hmm. kayak di sini itu. Tariknya itu. Iya, pola gitu. Sama nyaringnya. Itu nyaring banget. Ya saya juga Cuma kalau sebetulnya kepingin lama. Ada kita dikit kepingin lama sebetulnya, hati itu kepingin lama. Tapi kalau dipaksa juga sakit sebenarnya. Namanya udah lama saya, udah umurnya udah, ya udahlah berhenti saya gitu. Ya udah lonjor aja saya, sakit semua badannya. Tapi kalau ini Pak gini juga ini. Nggak apa-apa Pak ya. Nggak apa-apa kalau itu. Kalau sudah, yang penting di saat begini dia bukan berarti kholwat itu harus Lama ya. Harus sila terus kayak itu. Kalau kita ini gini tapi sambil merenung gini juga nggak apa-apa. apa ya. Iya. Atau Bapak sambil duduk gini juga nggak apa-apa gitu. Ini diikuti. Pokoknya Atau sambil gini juga. Itu nggak apa-apa sih. Jadi nggak berarti kita itu harus duduk gitu. duduk gitu. Yang penting bagaimana cara menetapkannya. Mau Bapak sampai berdiri gini juga. Emangnya Allah mau memilih yang duduk saja? Bagaimana kalau orang nggak bisa duduk Pak? Ya ininya udah dikeraskan nih. Tapi kalau di dalam kamar Pak, kalau di bawah Pak ada saya datang, loh, kayak ngapain? Kan ketawa saya akhirnya Pak, buyar kan? Iya. Kok kai sekarang beda ya? Kok jujur sudah bangun kencing gitu Pak? Iya. Cara berdiri begini, loh, adik kai ini ya. Ya itu kan bercanda, biar nggak tegang. Sebetulnya saya itu Pak, yang serius lah. Ya, sebetulnya yang diajar sama saya itu saya udah itu Pak, ingin sekali, sudah yang kepinginnya seperti itu loh Pak. Untuk saya, karena Pak udah tahu kan, nggak ada main-main lah buat saya tuh. Tujuan saya satu aja itu. Itu aja ya. Iya, cuman gini Pak. Saya akan nanti Bapak disuruh langsung live gitu. Makanya bukan untuk menghafalkan kalimat saya. Ya. Bukan kalimat Pak ya. Bukan kalimat yang saya cari. Cuma kebenaran sejatinya ini atau cinta sejatinya ini. Cinta sejatinya ini ya. Karena judulnya kan Bapak minta cinta sejati. Nanti saya rekam gitu, saya kirim gitu. Kirim. Nah, nanti terus potong-potong. Saya akan potong segini. Bapak juga jangan sekaligus di live banyak, kira-kira 10 menit. 5 menit. 5 menit. Itu kan dipotongnya mudah-mudah kalau Iya. itu. Nanti sama saya disatu-satukan. Nah itu nanti saya akan pengalaman saya gini. Kan nggak apa-apa campur lucu-lucu lah. Campur goyon sedikit ya kan. Nggak apa-apa. Biar nggak tegang ya nonton juga. Kan saya sering diselipin kalimat itu Pak. Yang saya dari dulu juga begitu kalau ngobrol sama orang itu. Wah ini kakaknya kalau ngobrol udah lurus dibengkokin lagi. Kayak seperti yang tegang ya Pak. Iya seperti yang cerita yang pengalaman saya berlayar itu kan dia ditambah lucu-lucu saya kadang-kadang itu. Kemarin Bapak bagus tuh Pak. Bapak nggak merasa itu. Nggak merasa Pak, bener. Nggak tegang seperti Iya itu. bercerita tuh santai. Ya. Santai gitu. Bapak itu seperti ini orang udah kesurupan nih. Saya kan gitu saya itu. Udah kesurupan berarti udah masuk. Kalau bahasanya surup sumerep karaga kaula, sumurup sumerep ke badan kaula, itu udah masuk. Kemarin tuh Pak ya. Tapi sayangnya terpanjang Pak ya. Hah? Sayang terlalu panjang. Terlalu panjang sih salah terlalu terlena Terlena. gitu. Karena mendengarkan Bapak saya itu kemarin. Jadi nggak boleh dikatakan Bagaikan air mengalir. nggak membosankan gitu. Iya. Itu kan.
Jadi orang itu melihat itu dari gerak tubuh, dari sorot mata, dari gerak bibir, dari mata membaca juga kan tahu itu Pak, yang asli dan tidak itu. Kalau orang membaca walaupun di belakang ini tetap kelihatan. Iya, kelihatan. Dari sorot mata. Kelihatan. Karena matanya itu ada satu titik gitu. Kelihatan kalau saya itu nggak bakal ada, karena saya selalu dibesarkan. Set, baca ini nggak kau baca, ngapain? Bapak di sini, saya di sini kemarin. Di sini ngerokok, saya kan jadi itu jangan. Nggak ngerasa saya, udah lama, baru mat, aduh ini saya begini. Makanya cara coba, ulang bahasa gitu. Setel nggak bisa ya. Sejam lebih Pak ya? Jam lebih 3 giga. Baik. 3 giga kemarin itu. 3 giga ya. Udah Berarti bakalan kuat apa ini Pak? Kalau ini. HP-nya nggak kuat lah ya. nggak kuat. Iya. Kalau itu harus 6 ke atas RAM-nya itu. Kuat. Nggak bisa dihapus, nggak bisa diapa lagi, udah nggak bisa pokoknya ya. Itu bisa diputar gitu. Tuh bisa. Ngeheng berarti kekuatan apa? Kan habis itu Mas, habis cerita itu saya kan, cerita bakal belajar itu kan. Iya kan pancingannya saya di sana. Biar mengalir dulu itu bapaknya itu. Kan enak ketawa-tawa itu. Anjing. Itu juga kok saya itu aja kok lancar gitu ya. Saya sendiri juga bingung, kok bisa lancar kayak gitu. Lancar banget itu ngomong itu. Jadi ngomongnya untuk aku ya, terbata-bata gitu. Iya. Sampai utar solmat segala itu kencan semua. Itu gak sadar sama, bahwa itu direkam tuh Pak. Nggak sadar. Gak ada beban lah maksudnya. Nah itu betul. Gak ada beban, gak ada beban atau itu. Kalau mengalir kan nggak ada beban itu. Sampai sorban segala itu. Paling tadi anak saya yang dikirim tadi itu ada aja nih si kakek nih. Ya, biar tahu saya. Minum es. Kuat tuh. Hah? Jadi rekam kan itu. Buat teh. Coba dengerin teh tadi. Tarik. Ah. Ayo ngobrol ayo. Ini lagi direk. Direkam ya.